tahun sudah Rasikin menjalankan praktik curangnya, berjualan beras berpemutih berbahaya. Ia pun dengan cekatan mengolah beras tak layak konsumsi menjadi seperti beras berkualitas baik. Awal mulanya ke warung, saya beli pemutih pakaian yang botol, saya pakai dan sedikit saya. Itu untuk berapa liter? Untuk yang 5 liter. Terus sudah saya olah, saya tiriskan, saya jemur ya supaya kering dan warnanya nimbul agak keputihan. Setelah melalui proses pencucian, selanjutnya pemutih dan sejumlah bahan lainnya disiapkan untuk kemudian dicampurkan ke dalam beras. Semua bahan dimasukkan tanpa takaran dan hanya berdasarkan perkiraan Rasikin saja. Habis itu isi berasnya sama air. Buat apa sih, Pak? Buat mutihin juga. Pemutih juga, selain pakai pemutih pakaian tadi. Iya, Kalau nggak kurang putih kata saya. Setelah proses pencampuran beras dengan pemutih dan bermacam bahan lainnya, bau menyengat dan hawa panas pun meruap dari dalam ember yang berisi beras berpemutih. Itu kita masukin pemutihnya. ini pemutihnya berapa banyak? Saya makanya Terus kalau berlebihan gimana? nggak masalah. Nggak masalah. Iya, cuman wanginya terlalu menyengat. Ini kuning-kuningnya udah agak memudar. Ini masih bisa lebih direndam lagi, bisa sampai direbutin lagi, apalagi berasnya yang masih banyak kuning-kuningnya. Untuk menyamarkan aroma menyengat pemutih, Rasikin pun menambahkan sejumlah bahan lainnya dan mengaduknya hingga merata sampai aroma menyengatnya hilang. Penjemuran dan pengemasan menjadi proses akhir dari pembuatan beras berpemutih ala Rasikin. Ia biasanya mengemas berasnya dalam kemasan 5 liter dengan merek tertentu yang laku di pasar. Tinggal packing ya, Teh? Tinggal packing. Mana itu? Oh, ini. Ini kemasan berapa? Kemasan 5 liter. 5 liter. Ini isinya berarti berapa? Isinya 10 kali tuang. Sehari berapa bungkus nih? Bisa sampai 3 bungkus. Sehari. Tergantung pesanan atau memang buatnya segitu terus? Tergantung pesanan biasanya. Biasanya saya nyetok, ntar tahu-tahu ada yang datang sendiri. Selesai pengemasan beras, Rasikin tak lupa memfoto dan mengunggahnya ke akun media sosial miliknya untuk ditawarkan kepada pembeli. Selain melalui media sosial, ia juga menjual beras berpemutih buatannya secara langsung ke pembeli langganannya. Habis masukin berasnya, saya biasanya langsung japri ke bunda-bundanya. Buat yang udah pesan, saya WA-in. Kalau nggak ada berasnya, ada Teh. Tapi satunya polos ya Teh? Iya, satunya tak ada capnya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Harganya masih biasa kan Teh? Masih sama, nggak kurang nggak lebih. Sejumlah pelanggan lainnya pun berdatangan membeli beras racikan tangan Rasikin setelah diberitahu melalui pesan di media sosial.
Bahkan untuk memanjakan pembeli, Rasikin tak segan mengantarkan sendiri pesanan beras hingga ke rumah pelanggannya. Dari aksi curangnya, dalam sebulan rata-rata Rasikin mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Kalau sebulan 2 juta lebih, mungkin kalau kita jual seharinya 6 kantong. Ya, mungkin kalau seperti 3 kantong dalam sebulannya bisa 500 lebih kalau kita jualnya lebih banyak lagi. Kalau lagi sedikit 300-an. Beredarnya beras berpemutih jelas meresahkan dan membahayakan kesehatan. Namun tidak semua penjual beras tega menipu pembeli demi meraup untung besar. Abu Bakar misalnya, sudah 3 tahun dirinya menggantungkan hidup dari berjualan beras. Mengetahui adanya beras yang dicampur pemutih membuat dirinya mengelus dada. Apalagi merek kemasan beras yang dipalsukan, termasuk merek beras paling laris yang ia jual. Ya, tanggapan saya sih, kita selaku pedagang beras yang merasa merugikan ya. Karena kan pihak konsumen ini agak merasa kecewa, apalagi ada satu produk yang dipalsukan. Nah, jadi dia nggak mau beli lagi produk itu, karena berasnya kualitasnya udah kayak Pak bilang tadi gitu kan. Tak mudah memang membedakan beras yang telah dicampur dengan pemutih dengan beras murni kualitas super. Apalagi jika beras tersebut sudah dikemas ke dalam kemasan beras merek tertentu. Biasanya beras dengan pemutih itu warna putihnya itu tidak natural, terlalu putih. Kalau kita taruh di bawah, kita terawang di atas cahaya itu, dia tidak ada tembus pandang, bener-bener putihnya pekat sekali. Dari penampakan sudah putihnya nggak masuk akal. Terus dari baunya sendiri, kadang-kadang itu ada kayak bau parfum, bau-bau fragrance yang bukan bau pandang. Terus misalnya kita pegang, licin sekali, nggak seperti beras seperti biasanya. Terus juga kalau misalnya mau dicoba, digigit sangat rapuh, nggak seperti beras yang biasanya agak keras, ini rapuh sekali. Teliti dalam membeli beras menjadi kunci agar Anda tidak tertipu oknum pedagang curang seperti Rasikin. Jangan sampai niat menghidangkan aneka makanan sehat dan lezat untuk keluarga menjadi bencana karena Anda memilih beras yang sudah dicampur dengan pemutih pakaian. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.